Fahmi Hendrawan, seorang anak muda yang sangat inspiratif, merupakan CEO atau founder dari Fatih Indonesia. Fatih Indonesia sendiri merupakan sebuah brand baju koko kekinian yang menyatukan antara baju koko dan baju batik Nusantara, terutama yang berasal dari Garut. Apa saja kiat Fahmi untuk membesarkan Fatih Indonesia hingga seperti sekarang? Bagaimanakah pengalaman Fahmi dari mulai nol memulai Fatih Indonesia? Kita saksikan dalam wawancara saya dengan Fahmi Hendrawan. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa buat like dulu dan subscribe dan bunyikan loncengnya kalau misalnya belum bunyi. Terus jangan lupa juga kasih komen dong di bawah. Apa sih Mi motivasi yang paling ngebuat Fahmi bisa jadi seperti sekarang gitu? Yang pertama sih kalau gue passion ya Dam, jadi karena gue suka ngejalanin ini, uh, jadi gue kayak punya goals sendiri dalam hidup gue. Motivasi utamanya kayak jadi entrepreneur ini kayak giving impact sih to society, ya, buat penjahit, buat karyawan, buat orang-orang sekitar dan lain-lain. Itu sih yang menjadi motivasi utama gue untuk tetap keep in faith dengan jalin bisnis yang sekarang. Terus yang kedua juga ya itu tadi, karena gue suka ngejalaninnya, bidangnya juga gue benar-benar kayak passionate banget, so gue kayak pengen membawa sesuatu yang lebih gede, yaitu membawa brand lokal khususnya baju muslim itu jadi brand gue jadi brand kayak mengglobal gitu loh. Terus yang ketiga karena gue ada unsur batiknya juga, dan jadi kayak gue pengen membawa message atau empowerment para pengrajin batik-batik di Jakarta, di Indonesia, khususnya di daerah Garut gitu sih. Mi, boleh nggak cerita Mi sedikit tentang awal mula mendirikan Fatih sampai sekarang? Fatih ini kan berdiri tahun 2015 ya, 15 berarti udah 5 tahun 5 bulan lah ya. Dan awalnya memang idenya ya itu tadi, kalau memang dari gue selalu bercerita dari dua sisi. Satu sisi secara entrepreneur journey, which is kita bicara tentang potensi market dan lain-lain ke depan. Satu lagi berbicara tentang personal journey atau spiritual journey gitu. Kalau memang dari entrepreneur journey-nya, memang gue melihat potensi Indonesia menjadi pusat fashion muslim dunia itu gede banget. Yang kedua, spiritual atau personal journey, gue memang kayak baca Al-Quran gitu, Al-A'raf ayat 31 itu kayak randomly, kayak gue lagi kayak dalam situasi tidak mendukung saat itu, jadi gue kayak random gue baca Al-A'raf ayat 31, memang kebuka aja di sana kayak anak Adam pakaian bagus ketika ke masjid gitu. Terus kayak ada kata-kata itu, jadi buat gue kayak itu kayak satu ini juga sih, kayak satu quotes yang kayak wah iya benar juga ya gitu. Kalau kita mau ketemu Allah, mau ketemu itu harus pakai pakaian yang bagus, nggak harus baru tapi at least bagus. Dan pencapaian apa aja sih yang kira-kira dari awal tuh udah berhasil dicapai? Ya kalau yang udah dicapai sih exactly kayak gue Fatih pernah kayak secara bisnis ya, secara Fatihnya dulu ya gitu. Fatih bisa membawa gue pribadi gitu ke beberapa hal, kayak kita pernah fashion show atau pameran di luar negeri gitu kan, di Rusia, di Jepang, di Malaysia, di Singapura dan lain-lain, which is itu kayak, dan kita represent Indonesia, jadi kayak itu sesuai dengan misi gue gitu, misi goals gue gitu. Terus gue juga tampil di beberapa event fashion show di Indonesia, di luar negeri, ya di Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion Week, ya itu juga salah satu pencapaian as a business. Terus juga Fatih juga bisa dipakai sama berbagai macam influencer, tokoh daerah, tokoh masyarakat, kepala daerah, dan ya pejabat dan lain-lain, which is itu kayak satu achievement juga sih buat gue gitu. Pun juga kayak Fatih pernah diliput hampir berbagai macam diliput berbagai media televisi, kayaknya udah semua pernah ngeliput Fatih gitu, kayak gitu. Terus as a personal, gue pribadi kayak banyak kebantu juga dengan Fatih. Gara-gara Fatih ini gue juga dapat beasiswa LPDP juga, karena waktu itu gue benar-benar present tentang Fatih gitu. Gue juga dapat scholarship di Australia Award juga gitu kan, untuk belajar fashionnya itu dari Fatih juga gitu. Gue juga bisa bertemu dengan banyak hal, banyak kalangan, bisa jadi
speaker, bisa jadi mentor dan dosen dan lain-lain juga karena salah satunya kayak gue membawa nama Fatih ini. Jadi kayak impact-nya sih, achievement-nya sih menurut gue unpredictable sih. Gue nggak nyangka bisa sejauh ini sih kayak gitu. Strategi apa sih Mi yang dipakai sama Fatih dari awal sampai akhir ini kalau boleh dirangkum gitu? Kalau strategi sih pertama gue tuh pasti dari apapun yang kalau kita concern ke, misal lo bisnis makanan, pasti yang paling utama adalah rasa. Ya kan, gimana rasanya, mau sebagus apapun strategi marketing lo, tapi kalau rasa lo nggak enak juga nggak akan laku. Jadi strategi yang pertama gue always fokus ke produk innovation, product development, dan lain-lain. Jadi kayak gue sebisa mungkin gimana caranya Fatih punya DNA atau punya unique value, dan orang tuh kayak memakai Fatih itu, oh ini baju Fatih ya gitu. Itu yang strategi yang gue sebagai founder dan creative director untuk always develop itu. Yang kedua ya strategi ini sih apa namanya yang marketingnya, kayak kita harus bisa connect dengan berbagai macam kalangan. Jadi kayak membuka potensi-potensi kalangan. Jadi kayak di situ jadinya dengan koneksi-koneksi yang gue punya ya akhirnya Fatih jadi kayak terkenal sampai sekarang gitu. Dan yang ketiga gue berpikir ketika awal adalah think as a CEO bukan as a designer gitu. Kita berpikir as a CEO berarti kita harus paham banget model bisnisnya, sistem bisnisnya sampai ke financially-nya gitu. Jadi CEO designer adalah pekerjaan sampingan gitu. Yang keempat ya kita sebagai founder juga harus punya personal branding yang relate dengan model bisnis yang harus kita bangun. Gitu. Ya, ini nggak, ada pesan buat anak-anak muda nih zaman sekarang yang pengen terjun ke dunia usaha? Actually sih kalau menurut gue ya dan kelemahan atau apa ya, gue bisa bilang bahwa kelemahan orang sekarang membuat bisnis itu ada 3. Pertama, pengen cepat untung, pengen cepat kaya, pengen cepat terkenal. Itu 3 hal yang motivasi yang sebenarnya nggak apa-apa, baik-baik aja, tapi kadang-kadang kita salah menafsirkannya. Kadang-kadang orang tuh baru mulai bisnis sudah pengen cepat untung gitu. Padahal sebenarnya kita tuh pebisnis bukan pedagang, karena beda diferensiasinya. Gitu. Yang kedua, pengen cepat kaya, ya totally orang rata-rata sekarang kayak niatnya bisnis ya udah pengen kaya aja gitu kan. Jadi semua berbagai macam cara dilakukan gitu. Itu jadi kayak menurut gue juga salah satu kesalahan. Yang ketiga, jangan pengen cepat terkenal, pengen cepat viral dengan adanya media sosial dan lain-lain gitu. Jadi kayak jangan tergoda dengan itu semua. Jadi pesan gue adalah kayak lo harus benar-benar ikutin prosesnya dari awal sampai akhir, konsisten dan persisten. Yang ketiga harus punya mentalnya harus kuat, mental entrepreneur, dan mindsetnya juga harus jalan. Dan yang terakhir ya lo harus lillahi ta'ala sih, harus benar-benar kayak kita punya strategi dan lain-lain, tapi balik lagi lo harus benar-benar serahin sama Allah juga sih prosesnya, nggak bisa yang ngoyo juga. Gue sih prinsip gue dari awal sampai dulu tuh bikin Fatih, gue nggak pernah berubah. Gue kayak lakukan yang terbaik yang gue bisa, lakukan yang terbaik yang ada di depan mata, selanjutnya biarkan tangan Allah yang bekerja.